Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 7 yang berkata demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada umumnya, orang tidak suka dengan masalah. Dikatakan demikian, karena masalah bagi kebanyakan orang merupakan suatu yang menyakitkan dan memalukan. Dan masalah selalu dipahami sebagai hal yang negatif. Orang Kristen pun ada yang memiliki paradigma demikian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dan memahami serta memposisikan masalah secara proporsional. Selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan selalu menemui masalah. Selanjutnya, mari kita rubah paradigma kita terhadap masalah, yaitu bahwa masalah pasti ada sisi positifnya bagi kita. Masalah menjadi pintu masuk kepada Allah untuk meraih kekuatan dari Dia. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, bagaimana caranya supaya kita bisa meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah hidup kita. Berikut ini beberapa cara yang bisa saya sajikan bagi kita semua dengan doa dan harapan bahwa setiap pendengar bisa mendapatkan berkat dari channel ini dan meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah yang dihadapinya. Yang pertama, berserah ke dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat. Dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5 mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Jari Tuhan melambangkan kuasa yang dimilikinya. Para juru mantra Firaun mengaitkan tulah ketiga dengan tangan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 19 yang mengatakan, "Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan." Dan juga, jari Tuhanlah yang menulis 10 hukum di atas lempeng batu. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 18 yang mengatakan demikian. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Demikian juga bila kita ingin meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah kita, maka kita harus bertindak untuk berserah ke dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa. Tuhan senantiasa peduli kepada kita, dan Dia sangat mengerti tentang masalah hidup yang kita alami.
Tuhan mengingat kita dan mengindahkan kita ketika kita berserah kepadanya. Tuhan pasti akan memberikan, mencurahkan kekuatan dan kuasa-Nya untuk menolong kita di dalam mengatasi setiap masalah kita. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 7 mengatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dallas Willson Junior berkata, dalam Alkitab, Allah dikenal sebagai pribadi yang dapat menghitung segala sesuatu yang tak mungkin dapat dihitung oleh manusia, entah itu awan, pasir, bintang, dan lainnya. Iman kita mungkin tidak akan menjawab segala misteri dalam hidup, tapi sungguh melegakan rasanya jika kita menyadari bahwa tidak ada yang merupakan misteri bagi Tuhan. Jika Tuhan cukup dekat untuk menghitung setiap helai rambut kita, maka kita tidak perlu merasa takut dalam menghadapi masalah kehidupan. Sesungguhnya, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu terlibat secara aktif di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya bisa meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah hidup kita, maka caranya ialah kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadikan masalah sebagai magnet yang mendekatkan dan menarik kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jangan berkecil hati apabila kita belum mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita dan masalah yang terjadi atas kita. Yeremia juga tidak mengetahui tujuan Tuhan bagi hidupnya dan bahkan sempat mengatakan bahwa Allah telah salah memilihnya. Ada kalanya kita juga sulit memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita ketika masalah bertubi-tubi menimpa kita. Awan gelap yang menyelimuti kehidupan kita sering menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga sering kita keluar dari tujuannya dalam hidup kita. Namun hal yang harus kita pahami, bahwa Allah sudah memiliki rencana dan tujuan atas kita, bahkan sejak kita masih berada di dalam kandungan. Tuhan tahu kemana arah tujuan hidup kita, dan Tuhan juga tahu benar yang kita perlukan untuk sampai ke tujuannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, raihlah kekuatan dari Tuhan melalui masalah hidup kita, karena Tuhan memiliki hal yang terbaik bagi kita ketika kita mengikuti tujuannya dalam masalah yang kita alami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada hari ini, setiap masalah yang kita hadapi bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk meraih kekuatan dari Tuhan. Masalah bukan hanya sekedar penderitaan, melainkan bisa menjadi alat Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Oleh karena itu, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Ada 3 cara utama agar kita bisa meraih kekuatan dari Tuhan melalui masalah yang kita hadapi. Yang pertama, berserah ke dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memiliki kuasa yang tak terbatas, dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia akan memberikan kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin kita menyadari bahwa Dia selalu menyertai dan mengerti setiap persoalan yang kita alami. Ketiga, mengikuti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memiliki rencana terbaik bagi kita, bahkan sebelum kita lahir. Ketika kita tetap berjalan dalam rencananya, kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, termasuk masalah,
dipakai untuk kebaikan kita. Jadi, jangan takut menghadapi masalah. Berserahlah kepada Tuhan, tetaplah mendekat kepadanya, dan percayalah bahwa setiap masalah bisa membawa kita semakin dekat kepada rencana Tuhan yang indah. Dengan cara ini, kita akan meraih kekuatan dari Tuhan dan mampu menghadapi hidup dengan iman yang teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana meraih kekuatan dari Engkau di tengah setiap masalah yang kami hadapi. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepada-Mu dalam segala keadaan. Kuatkan iman kami agar tidak goyah saat badai kehidupan menerpa kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan
Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan terus tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.